warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar tentang persamaan garis lurus, ya. Yang materi itu materi untuk di kelas 8. Namun sebelum ini kita lanjutkan terlebih dahulu, maka tekan tombol subscribe dan lonceng agar Anda dapat terus update materi dari kami. Nah, standar kompetisi yang kita bahas yaitu persamaan garis lurus kompetisi dasarnya. Yang pertama itu menentukan gradien, persamaan dan grafik garis lurus. Nah, persamaan garis lurus, perhatikan garis lurus berikut dan lengkapi tabelnya. Ini ada sebuah garis, ya, dengan 4 buah titik, ya, 4 buah titik. Ya, kita sudah belajar tentang koordinat kartesius. Maka yang perlu kalian ketahui bahwa koordinat daripada kartesius dari tempat titik ini. Yang pertama, dari sini 0, 2, maka titiknya adalah 0,2. Yang kedua, 1, 4, maka titiknya adalah 1,4. Yang ketiga, 2, 6, ya, dari sini 2, 6, maka inilah 2,6. Yang ketiga, yang keempat, 3 dan 8, maka sini adalah 3,8. Nah, kalau kita perhatikan kolom X ini, di sini bertambah 1, 0, 1, 2, 3. Sementara ini bertambah 2, 2, 4, 6, 8. Maka ada satu nilai tertentu, yaitu yang unik di sini. Kalau kita perbandingkan pertambahan X dan pertambahan Y, yaitu di sini adalah yang Y bertambah 2 dan X bertambah 1, maka dia 2/1. 2/1 itu disebut dengan gradien. Nanti kita akan pelajari secara lebih detail, ya. Nah, bagaimana hubungan nilai X dan Y dari grafik? Nah, hubungan nilai X dan Y pada garis lurus di atas adalah Y sama dengan 2X tambah 2. Kenapa? Secara umum dapat ditulis AX tambah B sama dengan C, dengan A, B, C bilangan real A, B, C, ya, sama dengan 0, ya. Persamaan Y sama dengan 2X tambah 2 disebut persamaan garis lurus. Nah, 2X ini, 2-nya ini kita peroleh dari yang pertamaan Y-nya jadi 2 dan pertamaan X-nya jadi 1, maka 2/1 itu 2 sini. Sementara 2 yang ini kita peroleh dari mana? Dari nilai Y. Pada saat X sama dengan 0, Y-nya 2. 2 ini kita tulis di sini. Ya, 2 ini. 2 ini merupakan titik potong garis terhadap sumbu Y. 2 ini. Oke. Nah, persamaan garis juga dapat ditulis dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. M dan C adalah suatu konstanta, ya. Nah, sekarang menggambarkan grafik persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C pada bidang kartesius. Gambar grafik persamaan garis lurus 2X tambah 3 sama dengan 6. Nah, cara untuk menggambarkan garis lurus ini, kita cari titik potong terhadap sumbu X, kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Mencari titik potong terhadap sumbu X, buat Y sama dengan 0. Mencari titik potong terhadap sumbu Y, buat X sama dengan 0. Nah, untuk X sama dengan 0, berarti sini kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Ganti X yang di sini dengan 0. Maka ini menjadi 2 dikali 0 tambah 3Y sama dengan 6. Ya, 2 kali 0 tambah 3Y sama dengan 0. Dari mana 0 ya? Ini dia. Karena kita akan mencari titik potong terhadap sumbu X. Ya, sehingga diperoleh 3Y sama dengan 6. Karena 2 kali 0 0 habis, jadi tinggal 3Y sama dengan 6. Kalau 3Y sama dengan 6, maka Y-nya berapa? Y-nya 6 bagi 3, yaitu sama dengan 2. Ya, 6 bagi 3 sama dengan 2. Ini. Jadi kita peroleh nilai, ya, untuk X sama dengan 0, Y-nya 2. Nah, sekarang untuk Y sama dengan 0. Berarti ganti persamaan ini 2X tambah 3Y ini, Y-nya ganti dengan 0. Maka diperoleh 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 6. 3 kali 0 habis, maka tinggal 2X sama dengan 6. Maka X sama dengan 6 bagi 2. Ya, X sama dengan 6 bagi 2 berapa? 3. Ya, maka diperoleh tabel. Kalau X-nya 0 diperoleh Y-nya 2. Kalau X-nya 3 diperoleh Y-nya 0. Maka diperoleh 2 titik koordinat, itu 0,2 dan 3,0. Di mana 0,2, di mana 3,0? Perhatikan grafik berikut. Nah, ini dia. Yang ini adalah 0,2. Ini 3,30. Maka persamaan garis grafik daripada persamaan garis tadi adalah ini dia. Ya, 0,2 3,0. Itu grafik dari persamaan garis 2X tambah 3Y sama dengan 0. Ya. Garis 3X tambah 2Y 2X tambah 3Y sama dengan 0. Ya, 2X tambah 3Y sama dengan 0. Ini ada garisnya. Ya, 2X tambah 3Y sama dengan 0. Ya, itu saja. Ya, berikut menyatakan persamaan garis dari grafik. Ya. Nah, ini grafiknya khususnya untuk yang melalui titik 0, khusus untuk titik 0, titik 0 ini. Ya, ini sangat gampang.
Ya, karena 0,0 dan 4,2 terletak pada garis lurus, maka Y sama dengan MX tambah C. Ya, ganti Y dengan 0, X dengan 0, maka 0 sama dengan 0 tambah C. Berarti 0 sama dengan C atau C sama dengan 0. Sehingga kita masukkan 4,2-nya, M4 di X, 2-nya di Y, itu 2 sama dengan M kali 4 tambah 0, karena C-nya 0. Ya, berarti 2 sama dengan 4M, maka M sama dengan 2 dibagi 4, 2 dibagi 4 sama dengan setengah, maka gradiennya adalah 1/2. Jadi persamaan garis tersebut Y sama dengan MX tambah C atau Y sama dengan setengah X. Jadi kalau untuk garis yang melalui titik 0, ya, dia hanya bentuknya YMX. Di berapa M-nya? M-nya ini dia. Kalau garisnya melalui titik 4,2, maka M-nya 2/4. 2/4 atau setengah. Ya, 2/4 disederhanakan setengah, jika Y sama dengan setengah X. Kalau 6/2 misalnya, 6/2 berarti 3, maka Y sama dengan 3X, ya, seperti itu. Ya, 2/4 Y per X kalau dia melalui titik 0,0. Nah, gradien kita lihat di sini. Nah, misalkan tangga dianggap garis lurus, maka nilai kemiringan tangga dapat ditentukan dengan perbandingan tinggi tembok dengan jarak kaki tangga dari tembok nih. Kemiringan tangga tersebut disebut gradien. Ya, kemiringan tangga tersebut disebut gradien. Ya, kita lihat di sini. Nah, di sini Y, di sini X. Maka gradiennya adalah Y per X. Atau dapat disimpulkan gradien adalah bilangan yang menyatakan kecondongan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Garis dengan persamaan Y dengan MX memiliki gradien M. Ya, ini dia. Ya, menentukan gradien bila diketahui persamaan AX tambah B sama dengan C. Setelah kita ketahui bahwa persamaan Y MX tambah C memiliki gradien M, ya, gradien M yang melekat pada X ini, ya. Maka bila diketahui persamaan AX tambah B sama dengan C diubah menjadi Y sama dengan MX tambah C. Ya, kita lihat di sini. AX tambah B sama dengan C nah tadi. Maka kemudian AX pindahkan ke sebelah kanan. Positif AX menjadi negatif AX, ya. BY berarti negatif AX tambah C. Kemudian bagi sebelah kiri bagi B, bagi B, bagi B, semua kiri dan kanan bagi B. BY dibagi menjadi Y. Negatif AX bagi B berarti negatif A per BX. Ya, C bagi B berarti C per B. Nah, ini A per B ini merupakan gradien. Nah, A per B ini bisa positif, bisa negatif. Jadi kesimpulannya adalah gradien persamaan garis AX tambah BY sama dengan C adalah negatif A per B kalau X dan Y-nya berada dalam satu ruas. Nih, sama-sama ruas kiri kebetulan. Kalau dia berada di lain ruas, maka dia tanda negatifnya tidak ada, tidak perlu kita pakai. Langsung aja M sama dengan A per B. Kalau di satu ruas, M sama dengan negatif A per B. Nah, untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Ya, tentukan gradien dari persamaan garis berikut. 5Y sama dengan 10X dikurang 1, B 3X dikurang 4Y sama dengan 10. Ya, maka kita lihat M sama dengan A per B yang pertama. Kenapa? X dan Y-nya berpisah. A-nya di sini 10, B-nya adalah 5. A-nya yang melekat pada X, B-nya yang melekat pada Y. Maka ini sama dengan 10/5 atau sama dengan 2. Inilah dia gradiennya. Yang kedua, M sama dengan negatif A per B. Kenapa dia pakai negatif? Karena di sini X dan Y-nya berada dalam satu ruas, yaitu negatif A per B. A-nya di sini adalah 3, B-nya adalah negatif 4. Yang melekat pada X disebut dengan A, yaitu 3, yang melekat pada Y disebut dengan B, yaitu negatif 4. Maka ini menjadi negatif 3 per negatif 4. Negatif coret, ya, maka jadi 3/4. Ya, latihan, ini latihan kamu kerjakan. Ya, ada 2 soal. Ya, ini latihannya, ya. Ini gue sudah dikerjakan, nanti akan kita buat sendiri latihannya, ya. Ini ada soal yang sama nih segala. Oke, menentukan gradien dari grafik. Nah, nih. Menentukan gradien dari grafik yang melalui sebuah titik. Jadi ini udah. Gradien garis yang melalui titik 0,0 dengan titik X, Y, maka gradiennya adalah Y per X. Tadi langsung aja Y per X yang sudah kita bahas tadi. Y per X, ya, Y per X. Nah, ini contoh. Tentukan gradien garis K yang melalui 0,0 dan 3,2. Ini kita ingat contoh aja ya, yang latihan lah, 3,2. Nah, yang pertama langsung aja kita jawab, ini 2/3. Melalui 3,2 ini adalah 2/3, langsung. Yang kedua, tentukan gradien garis L. Ini garis L, nah ini garis L.
yang melalui yang 0,0 dan min 3,3. Ini dia. Nah, jadi langsung aja 3 per negatif 3, M sama dengan 3 per negatif 3 atau M sama dengan negatif 1. Nah, inilah dia ya. Oke. Kemudian menentukan gradien yang melalui dua titik X1 Y1 dan X2 Y2. Ini dia. Maka rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1. Contoh, tentukan gradien garis yang melalui A 1,2 dan B 3,0 dan C min 3,1 dan D min 2,5. Yang ada kita bahas. Ya, rumusnya adalah Y1 dikurang Y2, ini X1, ini X2, ini Y1, ini Y2. Ini X1, ini Y1, X2, Y2 ya. X1, X1, Y1, X2, Y2. Nah, di sini Y1-nya adalah 2. Ya, Y2-nya adalah 0, maka 2 dikurang 0 per X1 kurang X2, X1-nya 1, X2-nya 3, 1 dikurang 3, 2 kurang 0, 2, 1 kurang 3 min 2. Makanya hasilnya 2 per min 2 atau hasilnya dengan negatif 1. Yang C ya, M Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. Y1-nya 1, Y2-nya min 5, maka 1 dikurang min 5 per min 3 dikurang min 2. Nah dia 1 dikurang min 5 per min 3 dikurang min 2. 1 kurang min 5 berarti 1 tambah 5, 1 tambah 5 6. Min 3 dikurang min 2 berarti min 3 tambah 2. Min 3 tambah 2 sama dengan min 1. Berarti sama dengan 6 per min 1. 6 bagi min 1 adalah negatif 6. Ya, inilah dia contoh-contoh soal yang sudah kita bahas. Dari mulai tentang persamaan garis sampai pada gradien menentukan gradien yang melalui dua titik. Ya. Nah, terima kasih atas perhatian Anda. Ya. Jangan lupa subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.